Nah, sekarang kita masuk pada ajaran Yesus tentang sabda bahagia. Ya, kita langsung buka Matius 5 ayat 1 sampai 12, ya. Nah, silakan baca di rumahmu. Buka kitab sucinya, ya. Ucapan sabda bahagia ini adalah ucapan yang paling familiar dengan sebutan sabda Yesus di atas bukit, ya. Ketika dia mengatakan bahwa, ya, pertama dia katakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Mengapa berbahagia orang yang miskin? Karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita. Kok berduka cita? Bahagia. Karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut. Karena mereka akan memperoleh di bumi apa yang dijanjikan Allah. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan memperoleh kemurahan. Sampai selesai, silakan baca. Ya, itu tentang kebahagiaan. Ya. Nah, kita lihat rangkuman dari semuanya. Yang pertama, ya, semua orang ingin bahagia, ya. Namun tiap-tiap orang mengejar hal yang berbeda-beda untuk mencapai kebahagiaan itu. Nah, itu tadi beda. Si A maunya bahagia dengan ini, si B mau dia bahagia dengan ini. Ya, ini tidak bisa diseragamkan, masing-masing beda. Ya. Nah, secara umum orang mengatakan bahwa kebahagiaan sebagai pemenuhan dari semua keinginan hati kita. Apakah benar seperti itu? Semua keinginan. Maka itulah orang yang bahagia. Apakah demikian? Ya, atau bagaimana sebenarnya? Yesus mengajarkan kita. Nah, padahal sebenarnya melalui sabda bahagia ini Yesus bermaksud menyatakan ada 3 hal. Ya. Yang pertama adalah dia menyiapkan para murid, ya, para rasul untuk menghadapi dunia yang orientasi kehidupannya sangat berlainan dengan kehendak Allah. Nah, itu dia. Orientasi atau arah dunia ini jelas, pasti berseberangan dengan kehendak Allah. Ya. Lalu sabda bahagia juga mengandung nilai eskatologis, akhir zaman. Ya. Mau dikatakan bahwa berbahagialah, itu tujuannya adalah syarat masuk ke surga. Ya. Nah, yang ketiga, sabda bahagia merupakan hukum baru. Hukum baru, ya, yang mengatur relasi manusia dengan Tuhan dan sesamanya yang didasarkan pada kasih. Ya, kasih dasarnya, bukan yang lain-lain. Itu yang membuat mereka berbahagia, kasih. Nah, maka dalam dalam sabda bahagia ini ada 2 aspek yang mau disampaikan sebenarnya. Mengatur kehidupan manusia, ya. Yang pertama adalah aspek imannya kepada Tuhan, dan aspek sosial, hubungannya dengan sesama. Ya, maka coba dipelajari nanti dengan baik. Dipilah-pilah teksnya ini dan sangat menarik. Arti sabda bahagia ini yang menjadi tugasmu nanti. Ya, bisa kamu buka bukumu, bisa buka ke kelasmu juga. Ya, mengapa Yesus mengatakan orang yang miskin di hadapan Allah berbahagia? Apa artinya? Ya, sebenarnya ini bisa diartikan adalah bahwa orang yang menyerahkan diri secara total, mempasrahkan diri kepada Allah, itulah orang miskin di hadapan Allah. Tidak menganggap yang dia miliki sekarang sebagai kekayaannya pribadi dan untuk dibanggakan. Tidak. Tapi dia serahkan dirinya kepada Tuhan. Apapun yang ada sekarang itu hanya titipan dari Tuhan. Nah, itu harusnya. Ya.
Itu kebahagiaan. Bukan berarti ayo kita miskin supaya kita bahagia, itu salah, bukan itu. Ada banyak orang kaya tapi merasa miskin di hadapan Allah. Ada juga mungkin orang yang pas-pasan hidupnya tapi dia merasa kaya di hadapan Tuhan. Nah, ini keliru ini orang. Ya. Nah, ini ada 5 di sini, lalu kita lanjut yang di halaman berikut. Orang yang suci hatinya, bersih hatinya. Apa artinya? Silakan tulis di sebelah. Ya. Orang yang membawa damai, orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Itulah orang-orang yang bahagia menurut Yesus. Memang sepertinya kesannya tidak bahagia sih sebenarnya. Malah tantangan yang ada. Tapi itulah kebahagiaan sejati. Bukan perkara untung ruginya, tetapi perkara apa? Bagaimana dia melakukan perintah Tuhan, menghidupi kasih. Nah, untuk itu, saudaraku sekalian, mari catat poin-poin penting, ya. Mulai dari awal tadi pembelajaran kita, sabda bahagia. Silakan baca lagi teks kitab sucinya, dan nanti silakan kerjakan tugas yang ada tabel tadi. Ya, isi apa arti sabda bahagia? Dan dari proses itu nanti akhirnya kamu temukan, oh ini artinya, ya. Nah, untuk itu, mari kita tutup pembelajaran dengan doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Yesus yang maha baik, Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah sumber kebahagiaan kami. Kami bersyukur kepadamu atas rahmat-Mu hari ini. Engkau telah menyadarkan kami bahwa Engkaulah sumber kebahagiaan kami, bukan barang-barang dan kesenangan duniawi. Kuatkanlah kami Tuhan dalam menapaki kehidupan kami, sehingga kami tidak mudah jatuh dalam kenikmatan duniawi sesaat yang dapat menjerumuskan kami ke dalam dosa. Kami selalu memuji-Mu ya Yesus, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.